Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Kabin ya, Bapak Kabin MPD untuk nanti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP 7, tim dari PKKS SMP 7, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bojonegoro, serta Bapak Ibu dari Bapak Ibu SMP Negeri 7 Bojonegoro. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdi di dunia pendidikan sebagai seorang tenaga pendidik, khususnya di SMP Negeri 7. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Slamet terkait dengan tim ini, tim pertama untuk SMP 7 ini, termasuk saya juga secara formalitas ya. Ini pengirian PKKS yang pertama juga di SMP 7. Berdasarkan dari paparan tadi luar biasa sekali SMP 7 ini. Sebenarnya mengapa harus dilakukan PKKS, pemilihan kinerja kepala sekolah? Sebenarnya sasarannya memang kepala sekolah, tapi sebenarnya di dalamnya itu tidak hanya kepala sekolah, tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 pasal 10 yang dinilai meliputi SKP, kemudian perilaku dan kehadiran. Yang paling banyak adalah SKP. Kalau perilaku dan kehadiran ini sudah pasti bisa dilihat ya, tetapi untuk yang SKP ini mencakup banyak hal. Karena gini Bapak Ibu, SKP saat ini harus mulai dari bawah sampai ke bupati. Jadi mulai dari bawah sampai ke bupati itu SKP itu harus nyambung, sinkron. Karena apa? Karena disinilah nanti akan menjadi ya punya istilah ya, kalau di struktur itu ada SIPD, ada RUPD, ada macam-macamnya. Jadi intinya semua program-program dari Pemkab itu sekarang itu harus sampai ke bawah, dan itu harus nyambung. SKP yang di kepala sekolah itu harus nyambung ke SKP yang ada di kepala dinas. Sehingga kami ketika menyusun SKP itu juga harus melihat apa yang dilakukan di bawah, atau yang di bawah juga harus melihat apa yang diprogramkan di atas, kinerja apa, sehingga nanti akan kelihatan bahwa dalam satu kabupaten itu nyambung, programnya itu berjalan karena memang satu garis, satu visi, satu misi. Sekarang seperti itu Bapak Ibu. Sekarang seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru di sekolah, kepala sekolah, pengawas, ini tidak ada laporan SKP setiap bulan. Tapi kalau di kami, di struktural itu setiap bulan harus lapor Bapak Ibu. Karena kalau tidak lapor, TPP tidak cair. Dan cair pun tidak bisa 100%. Jadi saya sampai selama 1 tahun, TPP saya tidak bisa 100%. Karena apa? Dengan begitu banyaknya program, tidak ada yang berjalan sampai 100%. Jadi sudah ditarget kepala dinas SKP-nya itu hanya 98%. Nah, otomatis kami yang di bawahnya ya harus kurang dari itu. Kan seperti itu. Karena apa ya, memang ada kegiatan-kegiatan yang tahap-tahapan itu memang tidak bisa terserap 100%. Misalnya BOS
Bos itu kan laporannya per semester. Belanja modal aset itu laporannya ke aset tidak bisa per bulan, belum bisa. Ya, kalau saya katakan belum bisa, itu juga mengurangi kinerja kami. Ya, mengurangi kinerja kami. Jadi ada banyak, terutama di bidang digas. Bidang digas itu mulai dari SD, SD dan SMP. Ini banyak sekali program yang harus kami jalankan dan memang tidak bisa 100%. Apalagi yang P, nah ini, terutama fisik, marketing. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang kelihatan saja seperti itu. Nah, bagaimana yang tidak kelihatan? Maka kemarin di SKP kami itu ada program untuk 8 standar. Kemudian ada program karakter. Nah, makanya kemarin kami minta laporan program 8 standar dan laporannya, kemudian program untuk karakter dan hasilnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka saya melaporkan bahwa kepala sekolah SD dan SMP itu juga harus ada laporan terkait dengan pelaksanaan program itu. Ini Bapak Ibu. Jadi saya yakin kepala sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Saya yakin tidak akan bisa berjalan sendiri. Nah, kepala sekolah berjalan sendiri berarti bukan manajerial yang baik. Mohon maaf ya terhormat Bapak Komite, Ketua Komite, Mas Alfa, Bapak Ketua Komite. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di stakeholder ini ada sinkron, ada harmonisasi antara guru, masyarakat, dan masyarakat. Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Terutama di dalam prestasi kinerja ada 5 mulai dari tugas manajerialnya. Saya lihat dari tayangan ini sudah kelihatan, manajernya bagus. Ya, karena anak-anak juga bisa, tadi ada kegiatan mulai dari karakter, kemudian ada entrepreneurship. Sebenarnya kalau entrepreneurship, kewirausahaan yang terkait dengan prestasi yang kedua, kewirausahaan bukan hanya istilahnya usaha kecil-kecilan atau bisnis, tapi pada intinya kewirausahaan itu adalah bagaimana mengatasi masalah yang ada di lingkungan sekolah atau masalah yang ada di siswa. Nah, itu tadi termasuk seperti budidaya lele, kemudian ada sawi ya, hidroponik. Ya, hidroponik itu merupakan salah satu usaha, bukan usaha menjual lele, bukan usaha untuk beternak, bukan usaha untuk bertani, tapi mengatasi masalah yang ada di siswa. Nah, kondisi yang ada itu kan menjadi sempit. Nah, ini diapakan supaya tidak kosong. Nah, sehingga dimanfaatkan untuk, nah, itu artinya kewirausahaan. Dan saya lihat tadi juga sudah berhasil. Jadi ada karena bukan menjualnya, tetapi adalah solusinya. Ruang kosong, nah, itu solusinya bagaimana? Nah, dan digunakan sebagai ajang untuk proses pembelajaran. Kemudian supervisi PTK dan PKB tadi juga sudah tampil di sana di tayangannya. Ini Bapak Ibu. Jadi PKKS bukan hanya dilihat dari bagaimana kepala sekolah itu melakukan suatu pekerjaan, tetapi bagaimana pekerjaan itu bisa didelegasikan dengan baik. Nah, ini kalau tidak ada dukungan dari stakeholder yang ada di sini, saya yakin program yang dicanangkan, yang dibuat 8 standar itu tidak akan bisa berhasil. Bukti nyata juga Ketua Komite hadir di sini juga sudah merupakan suatu dukungan dan ada harmonisasi. Coba kalau tidak harmonisasi cepat tidak akan datang kan gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada secara nyata memang ada kerjasama dari stakeholder yang ada di eksekutif. Itu Bapak. Nah, program-program yang dibuat oleh sekolah, saya berharap ini nyambung dengan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya berharap di semua sekolah, terutama yang 7 ini, ketika menyusun program di awal tahun, maka harus melihat regulasinya seperti apa.
terutama adalah SPM. SPM ini berubah terus, dan yang terakhir adalah SPM nomor 32 tahun 2022. Kalau pentingnya lihat di sana, salah satu standar pelayanan minimal adalah kualitas dan pemerataan hasil belajar. Mana arahnya? Arahnya adalah ke literasi dan numerasi. Ini Bapak Ibu, tolong nanti dipelajari, dibaca. Jadi Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 itu terkait dengan SPM yang terbaru. Jadi di sana arahnya adalah ke literasi dan numerasi untuk sekolah, untuk mulai dari TK, SD dan SMP. Nah, maka program ke depan juga harus sesuai dengan SPM ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti dilihat lagi. Kalau kemarin karena SPM juga turunnya juga di tengah-tengah. Nah, nanti ke depan lihat lagi regulasi apa sih yang akan kita laksanakan di sekolah ini ketika ada peraturan-peraturan yang terbaru. Karena apa? Karena kami juga di Dinas juga seperti itu. Jadi Dinas juga seperti itu. Ketika ada peraturan baru maka kami pelajari apa implementasinya, programnya apa. Ini Bapak Ibu. Apalagi sekarang terkait dengan seluruh program mulai dari satuan pendidikan sampai BK itu berdasarkan basis data. Datanya apa? Datanya adalah raport pendidikan. Ini. Jadi sekarang itu mulai dari kementerian sampai ke bawah itu PBD biasanya adalah profil atau raport pendidikan. Nah, sekarang sudah enak. Mungkin kalau sekarang enaknya apa? Karena kementerian juga sudah menetapkan indikator. Kalau di sekolah saya yakin bisa langsung diterapkan. Tapi kalau untuk yang di dinas, ini harus merubah dulu, mengusulkan dulu. Sekarang keluar indikatornya dari kementerian, baru bisa kita laksanakan tahun 2024. Ya, karena baru kita mengusulkan saat ini baru usul untuk 2024. Jadi ya seperti ini dunia pendidikan, tidak seperti membalik tangan. Ya, tidak seperti membalik tangan. Apalagi kalau di tingkat kabupaten. Jadi sekarang diprogramkan berjalannya itu setelah jarak 1 tahun ke depan. Karena 2003 ini sekarang sudah di-drop kan gitu. 2003 sekarang sudah jadi. Nah, jadi seperti saya berdua ini tinggal melaksanakan program 2021. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Sehingga apa yang disajikan ya harus saya telan. Kalau saya bisa telan, kalau tidak ya saya biarkan nanti jadi silpa begitu. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Saya baru paham ketika masuk struktural. Tidak di kepala sekolah Bapak ini sekali Pak atur komite. Nah, kalau di OPG tidak bisa seperti itu. Jadi sudah hidup ya sudah, itu yang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak harus merubah produk dan sebagainya. Panjang urusan. Itu Bapak Ibu. Jadi inilah merupakan satu sinkronisasi antara satuan pendidikan dengan dinas pendidikan. Jadi penilaian seperti ini bukan hanya sekedar sifatnya bukan hanya sekedar formalitas, ya. Tapi data-data dari tim penilai itu nanti akan dilaporkan ke kami akan melihat. Ya, kami akan melihat kalau dulu memang hasilnya bagus, kepala sekolah itu ada rentetannya mungkin untuk vokasi, promosi dan sebagainya. Ya, tapi saat ini mungkin itu kecil sekali. Karena seperti saya tiba-tiba diambil klub Karolina, saya tidak tahu. Seperti itu. Dan tapi sebenarnya bukan itu tujuannya, ya. Bahwa tujuannya adalah bagaimana kualitas sekolah itu jadi meningkat. Kalau saya lihat program 8 standar yang sudah dikirimkan ke Indonesia kemarin, kelihatannya memang SMP 7 ini sekarang tahapnya adalah tahap masih sudah banyak yang harus tahap pengembangan. Ya. Bukan lagi tahap peningkatan yang banyak, tetapi sudah ke arah tahap pengembangan. Nah ini Bapak Ibu, jadi panjenengan yang kemarin sudah bagus, bagaimana mengembangkannya? Ya. Kegiatan karakter.
apalagi yang P5 tadi betul disampaikan bahwa produk P5 itu adalah hadiah. Karena P5 itu intinya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Dan ini tidak hanya satu tema selesai sudah, tidak bisa seperti itu. Karena membentuk profil itu butuh waktu yang panjang. Boleh kegiatannya ganti, tetapi tetap tema yang sama. Kemudian profil mana yang diambil itu harus sama. Misalnya inovasinya, misalnya ketakwaannya, misalnya gotong royongnya, itu harus terus supaya anak tidak bosan mengikuti terus kan gitu. Nah, maka kegiatan yang lain tapi tetap modulnya mungkin diganti-ganti, tapi arahnya yang 6 profil itu tetap harus sama. Ini Bapak Ibu. Dan saya kira yang terakhir ini terkait dengan IKM tadi kelas 1, kelas 7 ya juga sudah dilaksanakan. IKM ini kurikulum merdeka, kalau panjenengan membaca baik permennya maupun petunjuk bahwa IKM sekarang ini sangat melibatkan orang tua, harus melibatkan orang tua. Karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan di luar kelas. Seperti tadi melihat keris, itu salah satunya. Ini kalau orang tua tidak dipahami, karena ada, tapi tidak di SMP, di SD. Begitu anak-anak dilatih pembelajaran terkait dengan gotong royong, temanya tadi seperti itu, kemudian lingkungan. Nah, orang tua itu komen, anakku mau sekolah ke orang diulang, malah dikon-resik terus. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau tidak ada komunikasi dengan orang tua, ya akhirnya akan terjadi salah paham. Ini jadi sangat penting, komite harus betul-betul dilibatkan ketika memilih tema di dalam P5. Dalam P5 harus dilibatkan, orang tua harus dipahamkan. Karena sekarang mainannya sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu memang sekolah itu masuk kelas, dulu ngasih materi. Nah sekarang tidak. Kalau kita pelajari secara global, sekolah itu sebenarnya apa tujuannya? Input, proses, output, dan outcome. Ini harus menyatu. Harus siklusnya ini harus terus menerus gitu. Inputnya SMP 7 bagaimana? Kalau sudah tahu prosesnya harus bagaimana, sehingga capaian belajar yang dengan rumuskan itu betul-betul harus tapi ya saya kira ini kan masalah awal ya. Saya kira karena masih awal, maka penerapan KM juga masih taraf belajar. Tapi tadi ada klaster-klaster luar biasa. Ini dimanfaatkan terus Pak Kepala Sekolah, Pak Slamet. Jadi selalu sharing ya terkait dengan IKM ini. Karena ini baru tahun pertama, masih banyak belajar. Kalau SMP alhamdulillah sudah luar biasa. Yang SD, jangankan untuk pembelajarannya, yang P5 saja masih bingung. Yang SD. Itu Bapak Ibu. Jadi proses seperti apa, outputnya nanti bagaimana, dan rekamnya bagaimana. Ini harus terpantau. Orang tua harus selalu dilibatkan. Karena jangan sampai itu tadi ada salah paham. Anakku kok hanya disuruh ditok kan. Nah, sementara anak sekarang itu kan dimanja sekali. Di rumah semuanya sudah orang tua, anak harus pokoknya sudah. Ini harus diubah mindsetnya. Bahwa apapun kegiatan sekolah itu dalam rangka proses belajar. Proses pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktunya juga terbatas nih. Nanti secara dari 9 akan kami dedikasikan kepada tim Bapak Kandro dan Pak Nurholis. Nah, sementara saya tidak bisa mendampingi sampai selesai. Karena ini juga saya ditunggu di dinas terkait dengan SPK, surat kontrak yang harus akan namanya SPM yaitu pencairan. Ini Bapak Ibu.
Jadi mohon maaf, semoga lancar, semoga nanti hasil dari ini memang benar-benar menggambarkan sekolah ini seperti apa, dan Bapak Ibu juga terus mendukung program yang ada. Karena sekolah ini kan seperti kendaraannya, satu saja komponen itu yang kendor, nah pasti akan mengganggu yang lain. Nah, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi penerimaan untuk teman-teman semua, terutama untuk kepala sekolah terkait dengan mengelola SMP Negeri 7 ini yang kelihatan memang kedepan. Mohon maaf Pak Panjenengan, Pak Slamet ngeluh ke saya yang atas tadi yang depan itu ya, lab komputer yang belum sampai sekarang kami masih belum bisa proses itu kan, belum bisa proses. Tapi nanti setelah ada pembetaan database ke depan untuk sekolah negeri tidak ada lagi proposal, kami akan langsung berdasarkan database. Kalau Dapodik, ya mohon maaf, saya tidak begitu percaya 100% kepada Dapodik, karena benar-benar itu juga kalau mau akreditasi bagus kalau tidak akreditasi butuh dijelekan. Nah ini sehingga menyulitkan bagi saya untuk menetapkan ini data yang bagus atau valid. Nah itu menyulitkan. Nah, makanya kami bekerja dengan pihak ketiga untuk melakukan pendataan secara langsung. Nah, selain hasilnya valid, yang kedua apa yang ilmu yang kami punya itu belum pas, ya belum sesuai. Karena menurut kami masih bagus, ternyata menurut mereka yang ahli itu sudah jelek. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya Pak Slamet, mungkin untuk tahun ini atau tahun depan kita masih belum bisa. Tidak tahu nanti kalau tiba-tiba ada kebijakan baru. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf saya lagi bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabir, Bapak Kabir. Sambutannya adalah hanya sekaligus koreksi-koreksi yang perlu juga kita benahi depan. Untuk selanjutnya langsung pada Bapak Pengawas-Bina untuk menyampaikan arahnya atau nanti sekaligus dengan teknik penyampaian. Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Birdas, yang saya hormati Bapak Kepala Satu Negeri 7 Singapura, yang saya hormati rekan saya Pak Nurbalis, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, rekan-rekan para guru semua yang hadir di ruangan ini yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan sekali lagi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangka pemilihan kepada kepala sekolah dalam keadaan sehat dan sehat ini kita syukuri betul. Mudah-mudahan keluarga kita juga demikian, diberi kesehatan dan keselamatan semuanya. Salam salawat kita sampaikan kepada Junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dan petunjuk. Yang pertama, terima kasih Kak Kabid sudah banyak memberikan masukan ke teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PKS itu sendiri maupun kegiatan-kegiatan di dalam kantor di struktural. Banyak hal Bapak Ibu yang sudah disampaikan sehingga nanti saya tidak perlu lama-lama Bapak Ibu ya. Lama-lama tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan paparannya. Ini yang kita tunggu dan itu menjabarkan sudah sebagian besar yang akan kita nilai itu sudah kelihatan dengan paparan itu. Memang harapannya demikian. Dari paparan itu menggambarkan apa-apa yang sudah dilaksanakan di sini dengan bukti fisiknya. Nanti kita tinggal cek sedikit dari data-data yang kita miliki, cocok orang dengan yang dipaparkan ini. Ya, insya Allah kalau sampai 7 insya Allah saya percaya cocok ya. Jadi nanti tugas kita menurut kalau paparannya sudah banyak ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah ya.
Kemudian pembagian kerja saja langsung Bapak Ibu. Instrumennya sudah di print ya? Sudah ya? Di aplikasi itu sudah di print rangkap 2. Nanti untuk kantor kali 1, saya 1. Dan terima kasih Pak Kadif, bila mana penjaringan ada kegiatan, monggo kita atasi Pak Kadif Pak. Kemudian nanti kalau sempat ini penjaringan bisa bersani teman-teman guru, ada 10 guru, 7 guru, 1 TU, 1 lab, 1 perpus mengisi kuesioner, ditambah 15 siswa juga mengisi kuesioner, dan 3 perwakilan orang tua atau komite. Ya, jadi 1 ruang apa 2 ruang? 1 ruang enak, mungkin Pak Kadif bisa melihat sejenak gitu. Oke, terima kasih. Kemudian jika instrumen itu sudah diberi nomor akan lebih cepat. Misalnya di situ kan ada nomornya di aplikasi nomor 1 ini, misalnya sudah ada nomornya, itu akan mempercepat kerja kita. Makin cepat kalau lebih baik itu benar. Kalau ada, kalau tidak ya mungkin masih mencari-cari. Tapi harapan kami walaupun mencari ya agak cepat nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nanti pembagian di mana nanti Pak Nurkolis mungkin menilai instrumen itu kita bagi 2 ya, yang separuh 1 sampai dengan separuh nanti Pak Nur, ya saya mungkin 50 sampai ke bawah, nanti saya itu ada sekitar 100 item itu saya. Jadi itu akhirnya biar lebih cepat, ini sudah jam berapa ini? Jam 10 kurang 12 menit ya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, nanti kami tolong diberi kopi paparan tadi Pak. Jadi kita lupa karena nanti banyak sekali yang memberi paparan, sehingga kita lupa sampai itu di jaga. Karena ini harus kami teruskan penilaian ini di kantor nanti. Saya kira itu dari saya, Pak Nur nanti nambahi. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya, menjadikan saya sudah menyiapkan ini semaksimal mungkin, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, sebelum kita memulainya dalam PKS ini, kita akhiri dulu dengan doa. Mohon Pak Saukin menghadiri doa. Bapak Ibu, kita dulu semoga kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma shalli salatan tu'tina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa tadabbar Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kabutun al-qalbi wa la qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Seremonial pembukaan PKKS berakhir. Pembelajaran mohon bila mana ada kesalahan yang kami sampaikan. Kita akhiri dengan kata adalah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya satu golongan yang itu kayak golongan itu yang teman-teman